Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NPM 1402018-079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan lab 27.2.16 Investigating an Attack on a Windows Host. Masuk ke part 1, Investigate an Attack with SQL. Di bagian satu ini, kita akan menggunakan SQL untuk memeriksa peringatan IDDS dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang rangkaian peristiwa yang terkait dengan attacker selama tanggal 19 bulan 3 tahun 2019. Note di sini, alert yang digunakan di lab ini hanya sebagai contoh. ID lansiran di VM mungkin berbeda. Masuk ke step 1, open SQL dan locate alerts on bulan 3 tanggal 19 2019. Kita buka SQL. Lalu kita login menggunakan username analis dan passwordnya CyberOps. Kita select all, lalu kita start. Kemudian di sini locate the group of alert from 9 Maret 2019. Ini kita sort dulu tanggalnya. Kemudian kita cari yang 2019 itu dimulai dari sini, dari jam 1:45 sampai ini jam 4:54:34. Lumayan, ini selama alertnya menunjukkan ini kayak aktivitasnya mencurigakan selama kurang lebih dari jam 1 sampai jam 4, itu sekitar 3 jam lebihan. Lalu masuk ke step 2, review the alerts in the details. In SQL, klik the first alert on 3 March tanggal 19, ID-nya 5439. Ini kita buka, kita show. Lalu katanya di sini show package memeriksa informasi reader, header, dan aturan tanda IDDS yang terkait dengan alerts. Tepat di alerts ID, di pivot ke WhatsApp berdasarkan informasi yang diperoleh dari peringatan awal ini. Jawablah pertanyaan berikut. Kita buka WhatsApp di ini. Di sini kita sambil menjawab apa alamat IP sumber dan nomor port dalam alamat IP destination dan nomor portnya. Di sini itu search-nya itu ada 10.0.90.215 dan juga portnya itu 52609. Lalu untuk destination-nya itu IP-nya 10.0.90.9 dan portnya itu 53. Lalu what type of protocol and request or response was involved? Di sini UDP DNS update and response. Lalu selanjutnya what is the IDS alert in the message? Message-nya itu bisa dilihat di sini. Kita pecahin. Message-nya nih, add police DNS update from external. Ini message-nya. Kemudian, apakah menurut Anda alert ini adalah hasil dari kesalahan konfigurasi IDS atau komunikasi mencurigakan yang sah? Mungkin
Mungkin alert ini merupakan hasil dari kesalahan konfigurasi di IDS karena permintaan DNS adalah pembaruan DNS yang dinamis dari host internal ke server DNS di jaringan internal dan bukan dari jaringan eksternal ke jaringan internal. Lalu, what is host domain name and IP address of root host in the DNS update? Di sini, nih, di sini ini Bobby Tigers PC, Little Tigers. Dan ini IP-nya 10.0.90.215. Lalu di SQL pilih peringatan kedua pada tanggal 19 bulan 3 2019, klik kanan alert pada ID 5440 dan pilih transkrip. 5440 ini kita buka dan pilih transkrip. Dari transkrip jawablah pertanyaan berikut. Apa source destination IP address dan port numbers-nya? Di sini source IP-nya itu 10.0.90.215 dan port source-nya itu 49204. Lalu destination IP-nya itu di sini ada 209.1.41.34.8 dan juga port-nya itu 80 untuk destination. Lalu look at the request blue. What is the request for? Yang blue ini permintaannya itu get /test1.x. Melihat replay rate, banyak file yang akan mengungkapkan signature file mereka dan beberapa karakter awal file dilihat sebagai teks. Signature file membantu mengidentifikasi jenis file yang diwakili. Gunakan proses untuk mencari daftar tanda tangan file umum. Kita buka browser. Nah, ini save the file to analyze home folder, kita save. Kita close. Lalu open terminal dan create sh256 hash from the export file. Use the following command. Kita buka terminal dahulu. Kemudian kita ketikkan ini. Nah, ini ada hashnya. Hashnya ini. Kemudian di copy the file hash and submit to the disk.ls file replication center at web ini. Kita copy dulu ini. Copy, kemudian kita buka browser. Kita buka file ini, file web ini. Nah, kemudian kita kopikan hash yang tadi. Lalu kita search.
Nah, di sini did Talos Recognize file has identified is malware. If so, what kind malware? Ya, di sini malware, malicious ini bahaya. Jenisnya itu Win Trojan. Jenisnya Trojan. Spy agent. Di SQL select alert with, kemudian kita ke SQL lagi, select alert 5480 yang ini. Open the message run Nostra check-in notice. Perhatikan bahwa signature ada setelah mendeteksi RAM Kosrat berdasarkan kode hex binar pada awal komunikasi. Ini konten. Nah, ini. Tekan ini 1B. Klik kanan alert ID dan pilih transkrip. Yang alert ID ini kita pilih transkrip. Nah, katanya what is the destination port communication it's welcome port. Di sini destination portnya itu 2404. Ini bukan file yang well known atau file yang nggak dikenal. Lalu apakah komunikasi dapat dibaca atau dienkripsi? Ini filenya dienkripsi yang nggak bisa dibaca. Kemudian lakukan riset online tentang RAM Kosrat check-in 23. Apa kepanjangan dari RAM cost? Kita buka Chrome, kita cari RAM cost itu apa. Nah, ini RAM cost itu singkatan dari Remote Control and Surveillance. Lalu menurut Anda jenis komunikasi apa yang sedang ditransmisikan? Keylogger mungkin mengirimkan informasi keystroke ke server C2C. Lalu what types jenis enkripsi dan do you think was being transmitted? Ini yang ini. What jenis enkripsi dan obfuscation was used? Apa yang digunakan untuk membypass deteksi? RAM Kosrat menggunakan multiply backer batch 64 encoding dan RC4 encryption untuk melewati deteksi dan membuang analisis security. Lalu menggunakan SQL dan peringatan yang tersisa dari tanggal 19 bulan 3 tahun 2019, cari file eksekusi kedua yang diunduh dan periksa untuk melihat apakah itu well known malware. Ada peringatan apa yang lalu kita jawab pertanyaan ini. Kita ke SQL, pilih yang kedua dari tanggal itu, ini. Nah, ini file yang di download itu f4.x. Kemudian tadi IP server untuk downloadnya yang ini 21.23.14.81, portnya port 80, alertnya second being downloaded. Kemudian create SH256 dari file yang dikirim oleh H secara online di Tools File Reputation Checker, melihat apakah cocok dengan file yang dikenal, apakah file dapat dieksekusi dikenal sebagai malware, dan jika demikian jenis apa dan apa deteksi AMP. Nah, kemudian kita ke terminal
dan kita tadi buat create sh 256 dari file m4 tadi. Nah, ini hashnya kita copy, kemudian kita ke browser, kita new search, ketikkan hash kita tadi hashnya. Nah, ini ya, filenya malicious, berbahaya, dia malware. Ini dapat di execute PE32 dapat dieksekusi dan di download menggunakan Win32. Trojan downloader Win32.index.zip. Kemudian periksa ketiga alert yang tersisa dari tanggal tersebut dengan melihat informasi header yang ditampilkan pada data paket, tanda tangan ID DAS, dan aturan petunjuk dan signal ID peringatan. Yang tiga tersisa itu ini. Ini blacklist malicious. Tiga alat dienkripsi dan ketiga alat dipicu oleh sertifikat SSL yang malicious atau berbahaya yang masuk ke dalam daftar hitam Trindex. Message-nya bisa dibaca. Trojan abuse SSL blacklist malicious SSL certificate detected Trindex. Kemudian, meskipun Anda telah memberikan semua peringatan di SQL yang terkait dengan serangan pada tanggal tersebut, mungkin informasi terkait tambahan yang tersedia di Kibana tutup SQL dan munculkan Kibana dari desktop. Kita close semua. Kemudian kita di part 2 ini kita gunakan Kibana untuk investigate alert. Di bagian ini gunakan Kibana untuk menyelidiki lebih lanjut serangan pada tanggal 19 Maret 2019. Step pertama, open Kibana and allow the time frame. Kita buka Kibananya, lalu kita arahin ke kita masuk sebagai analis password CyberOps. Kemudian kita arahin ke tanggal 1 Maret sampai 31 2019, bulan Maret tanggal 1
itu March tanggal 31. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sama ya. Ada total number of boxes 1152. Selanjutnya step 2 review dalam jangka waktu yang sempit. Di dashboard Kibana, scroll ke bawah visualization semua sensor jenis log, tinjau kedua halaman dan perhatikan berbagai jenis log yang terkait dengan takers. Takers. Ini. Selanjutnya kulir ke bawah dan perhatikan bahwa ringkasan peringatan IDDS Kibana memiliki banyak perintah IDDS yang sama seperti tercantum di SQL. Klik kaca pembesar untuk menyaring kedua Trojan. Kita scroll dulu. Ini ya. Daftar hitam SSL berbahaya terdeteksi atau delik dari alamat IP sumber 31.22.4.176. Scroll down all logs, click narrow to expand to this log list source IP address 3122.4.176. 3122. Ini. What is the geo-country and city location for this alerts? Di sini itu United Kingdom dan juga di sini Newcastle upon Tyne. Lalu as geo-country and city from 115.112.43.81. Kita cari IP itu mana? Berapa? 112.43. Ini itu India, Mumbai. Negara India, city-nya Mumbai. Kalau yang tadi UK, Newcastle. Scroll back ke bagian atas halaman dan klik tautan beranda di bawah navigate. Sebelumnya kami mencatat dan ke atas dulu. Sebelumnya kami mencatat jenis log seperti bro HTTP yang tercantum dashboard beranda. Saya dapat memfilter untuk berbagai jenis log, tetapi dashboard bawaan mungkin akan memiliki lebih banyak informasi. Scroll kembali ke bagian halaman HTTP dan tautan, kita scroll dan pilih kita HTTP. Di sini ada 4 logs. Scroll mulai dashboard dan perhatikan informasi yang dijadikan dan jawab pertanyaan ini. What is the log count? Di sini log countnya ada 4. From what countries? Countries-nya itu ini. Dari country United States, jadinya United States, Netherlands country-nya. Selanjutnya, apa URL untuk file yang diunduh? Kita scroll down. Ini URL-nya /4 NCSL sama kayak yang tadi. Cocokkan HTTP URL dengan HTTP situs dasar file CSV dan lain terkait dengan apa? Gunakan bahasa mencari informasi tambahan. Jadi di sini saya sudah searching
CSPC.Keral itu adalah permintaan untuk daftar pencabutan sertifikat Microsoft dan NCSI.txt mengacu pada indikator status koneksi jaringan dan digunakan secara otomatis oleh host Windows sebagai uji mandiri untuk memverifikasi koneksivitas online. Scroll back ke top web page, kemudian kita pilih DNS. Katanya ini apakah ada domain yang tampak kontesnya tidak aman? Coba kirimkan top1.online ke virustotal.com. Nah, ini kan ada 3 page nih. Page pertama nih, ada ini. Nah, kita akan ini menggunakan URL ini di VirusTotal. Check vendors but use URLs as malicious. Ya, ini berbahaya berarti ya URL ini. Lalu for the future investigation, untuk menyelidiki dan rasa penasaran lebih lanjut, coba simak dashboard check hunting berikut ini. Ini bisa dibaca. dc./rvc itu untuk informasi tentang prosedur jarak jauh jaringan Windows dan research yang terlibat. Lalu Kerberos itu untuk informasi tentang hostname dan juga domain names dan nama domain yang digunakan. Lalu PA itu untuk informasi tentang executable portable. Lalu SL dan X.509 itu untuk informasi tentang sertifikat keamanan dan negara yang digunakan. Lalu SMB itu untuk informasi lebih lanjut tentang saham SMB di network Little Tigers. Lalu WELT itu untuk protokol dan anomali service serta komunikasi yang salah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.